Selamat datang kembali di Poverty and Inequality Book Club, di mana kita akan membahas buku-buku penting yang menggali isu-isu mendalam mengenai kemiskinan dan ketimbangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rido Suditomo, asisten BK Ekuitas, yang sekarang akan menjadi host di podcast kali ini. Nah, untuk narasumber di episode 2 kali ini yaitu Mas Firos Ayatul Rohman dari program Magister Sains Ilmu Ekonomi yang sebelumnya jadi host ya Mas. Oke, halo. Oke. Iya betul sekali Mas Rito. Mas Firos apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oh, Rito gimana? oh Sehat? enggak, sehat juga Mas. Bentar lagi kan Ekuitas ada eh, open paper ya Mas. Oh Jadi iya. mungkin teman-teman bisa pantau terus Instagram kita. Oke. Oke, Mas Firos akan berbagi pandangan mengenai buku yang menarik ya Mas. Sebelum kita mulai diskusi lebih mendalam, mungkin Mas Firos bisa nih ngasih tahu buku apa sih yang akan kita bahas buat podcast episode 2 kali ini. Oke, terima kasih Mas Rito. Senang juga bisa bergabung di sini dan berbagi pandangan tentang buku yang sangat menarik. Pada episode kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Dead Ed Karya Dambisa Moyo. Buku ini mengeksplorasi tentang mengapa bantuan asing itu gagal membawa kemajuan yang signifikan bagi negara-negara di Afrika, Mas Rito. Nah, Moyo ini seorang ekonom asal Zambia yang lulusan Oxford dengan pengalaman di Bank Dunia dan di Goldman Sachs. Menantang pandangan konvensional bahwa bantuan adalah solusi yang terbaik untuk mengatasi kemiskinan di Afrika. Nah, tentu juga Mas Rito, Dead Ed ini adalah buku yang mengkritik tentang bantuan luar negeri, terutama yang diberikan ke negara-negara Afrika. Moyo berargumen bahwa bantuan ini nih seharusnya yang harusnya bisa membantu pembangunan ekonomi justru menciptakan ketergantungan, korupsi dan melemahkan ekonomi pemerintah lokal daerah itu. Oke, jadi bakal membawakan buku dari Dambisa Moyo yaitu Dead Ed ya Mas, yang mengkritik mengenai bantuan-bantuan asing di negara berkembang. Lalu untuk poin-poin penting yang ada di buku ini itu apa aja sih Mas? Oke, di sini saya mencoba menggarisbawahi ada 3 poin penting dari buku ini. Yang pertama adalah tentang kegagalan dari bantuan asing. Di sini Moyo berpendapat bahwa bantuan asing meskipun dimaksudkan untuk membantu justru menjadi silent killer bagi pertumbuhan ekonomi di Afrika. Bantuan ini menciptakan ketergantungan dan memperkuat korupsi yang pada gilirannya itu menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah itu. Selanjutnya, sejarah dan dampak bantuannya. Buku ini mengulas tentang sejarah kebijakan bantuan, Mas Rito. Dari konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 nih awalnya, sampai KTT G8 di Gleneagles pada tahun 2005. Moyo menunjukkan bahwa kebijakan ini meskipun bersejarah, tapi tidak berhasil membawa Afrika keluar dari kemiskinan yang mendalam. Selanjutnya untuk poin yang penting ketiga, itu tentang alternatif bantuan dari Moyo ini sendiri. Pada bagian kedua buku ini, Moyo mengusulkan alternatif berbasis pasar untuk pembangunan Afrika seperti microfinance dan investasi tanpa syarat yang menekankan pada peran penting sektor swasta dalam memobilisasi modal lokalnya. Di sini Moyo juga menawarkan alternatif tentang penghentian bantuan langsung dan menggantinya dengan strategi yang lebih berkelanjutan Mas Dito, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan perdagangan dan pemberdayaan sektor swasta. Si Moyo ini juga berpendapat bahwa dengan ini Afrika bisa membangun kapasitas ekonomi sendiri tanpa bergantung pada negara-negara yang mendonor mereka. Di sini Moyo juga menyoroti tentang model investasi Tiongkok di Afrika yang tidak mengaitkan bantuan dengan kondisi politik dan sosial tertentu. Moyo juga mendorong pembaca untuk mempertimbangkan skenario di mana bantuan asing dihentikan dalam 5 tahun. Dia berargumen bahwa mungkin ini akan memicu perubahan besar yang mengharuskan Afrika untuk mengambil alih atas masa depan mereka sendiri, nggak bergantung gitu Mas itu. Nah, dia juga menantang narasi lama yang mengatakan bahwa Afrika ini benua yang sangat bergantung pada negara lain. Nah, seperti itu. Oh, jadi Moyo itu mengkritik mengenai bantuan asing ya Mas. Iya, betul. Di negara-negara berkembang itu, eh, negara berkembang itu akan bergantung dengan bantuan tersebut ya Mas. Iya, tapi di sini spesifiknya emang negara Afrika ya sebagai negara yang dibahas di buku ini. Oh iya, spesifik ke Afrika. Lalu implikasi dari buku Dead Ed ini apa sih Mas? Oke, nah buku Dead ini mengajukan argumen kritis bahwa ketergantungan pada bantuan asing itu tidak hanya gagal mendorong pembangunan ekonomi di negara Afrika, tapi juga seringkali memperburuk situasi. Di sini Moyo juga berpendapat bahwa bantuan yang asing yang telah diciptakan itu akan memberikan ketergantungan yang lebih mendalam lagi dan merusak akuntabilitas pemerintah. Selain itu juga dorong korupsi di daerah yang dibantu itu.
Selain itu, aliran bantuan yang terus-terus menerus itu akan mendorong siklus kemiskinan yang semakin mendalam, di mana negara-negara yang menerima itu justru semakin bergantung pada bantuan aja dan nggak ngebangin ekonomi yang mandiri dan berkelanjutannya. Seperti itu Mas Rito. Oh, jadi itu ada masalah korupsi lagi ya Mas di negara-negara tersebut. Iya, karena bantuan asing selain pasti kan membuka celah untuk korupsi pejabat-pejabatnya ketika ada aliran dana yang besar dari luar seperti itu. Iya, itu masih menjadi PR untuk negara-negara di dunia ya Mas. Iya, Tadi kan disebutin kalau buku ini hanya fokus di Afrika ya Mas. iya betul. Untuk negara-negara berkembang terutama di Indonesia itu ada relevansinya nggak sih Mas? Oke, di sini Indonesia negara kita ya sebagai negara yang menerima Indonesia juga negara yang menerima bantuan asing dalam berbagai bentuk di sini, baik di masa lalu sampai sekarang pun masih menerima bantuan asing. Di sini kita perlu mempertimbangkan argumen Moyo dengan cukup serius ya. Meskipun bantuan asing itu dapat memberikan manfaat jangka pendek, misalkan dalam situasi bencana atau krisis ya, ketergantungannya itu akan semakin lebih tinggi di jangka panjangnya dan itu bisa menghambat perkembangan ekonomi kita yang berkelanjutan seperti itu. Indonesia juga telah membuat kemajuan signifikan dalam pengurangan kemiskinannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi tantangannya itu masih cukup banyak ya yang dihadapi. Yang menunjukkan bahwa perlu pendekatan yang lebih mandiri dan inovatif. Nah, selain Indonesia, negara-negara lain terutama yang ada di Afrika dan Asia dan Amerika Latin ini juga masih banyak yang bergantung pada bantuan asing, Mas Rido. Di sini kita juga dapat menarik pelajaran penting dari buku ini bahwa implikasi dan ketergantungan pada bantuan asing itu bisa jadi penghambat bagi pembangunan ekonomi yang ada di negara-negara itu. Seperti yang diungkapkan oleh Moyo, negara-negara ini itu harus fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan tata kelola dan mencari solusi alternatif untuk pendanaan pembangunan seperti akses ke pasar modal internasional ataupun promosi dari sektor swastanya, seperti itu. Oke Mas, jadi bantuan ini lebih banyak ke dampak negatifnya Mas kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Oke, iya seperti itu pandangan dari Moyo. Kalau kesimpulan sendiri di buku ini ada nggak Mas? Oke, dari buku ini kita bisa menyimpulkan kalau buku DTET ini memberikan wawasan yang kritis dan relevan bagi negara-negara berkembang walaupun sebagai contoh di buku itu Afrika, tapi ini juga relevan bagi negara-negara kita yang berkembang ya termasuk Indonesia. Ini juga menilai kembali peran bantuan asing dalam pembangunan mereka. Meskipun bantuan asing ini dapat memberikan solusi sementara, tapi di sini Moyo menekankan bahwa pentingnya merancang kebijakan yang mendorong kemandirian, inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Indonesia dan negara-negara lain yang mengadopsi pendekatan yang lebih mandiri, ini bisa lebih fokus pada peningkatan institusi dan tata kelola yang baik. Itu juga mendorong investasi jangka panjang yang tidak bergantung pada bantuan asing seperti itu. Di sini buku DTET juga mengajak pembaca untuk memikirkan kembali peran bantuan asing dalam pembangunan di Afrika ya, dan membuka diskusi tentang pendekatan-pendekatan alternatif yang lebih berkelanjutan dan berbasis pasar. Buku ini adalah suruhan untuk pemberdayaan Afrika dengan cara yang memungkinkan mereka untuk mandiri dan tumbuh tanpa bergantung pada bantuan asing. Lah, namun DTET ini juga buku yang sempurna ya. Ini juga bukan buku yang tanpa kritik. Beberapa analis berpendapat bahwa pendekatan Moyo ini mengabaikan kompleks dalam masalah kemiskinan ya, karena terlalu mengeneralisir masalah dan kegagalan dari bantuan luar negeri ini. Tapi tidak bisa dipungkiri buku ini juga memantik diskusi yang menarik ya dan penting tentang bagaimana kita bisa memikirkan ulang solusi untuk kemiskinan global. Oke Mas Virus. Terima kasih banyak ya Mas atas penjelasan dan pandangan yang mendalam dari buku ini. Diskusi kita mengenai benar-benar membuka wawasan mengenai bagaimana kita khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat menilai ulang peran bantuan asing dalam strategi pembangunan. Tadi juga Mas Virus dengan sangat baik menjelaskan kalau sementara bantuan asing mungkin menawarkan solusi jangka pendek, kita juga harus melihat bagaimana kebijakan yang lebih mandiri berfokus pada inovasi, tata kelola yang baik, dan investasi jangka panjang. Itu semua menjadi kunci pertumbuhan dan yang berkelanjutan. Mas. Iya, betul. Saya juga setuju nih kalau DTED bukan hanya kritik terhadap bantuan luar negeri di Afrika, tetapi juga menjadi seruan agar negara berkembang memberdayakan diri dengan cara yang lebih independen. Memang ada kritik terhadap pendekatan Moyo, terutama terkait kesederhanaan solusinya
dalam menghadapi masalah yang kompleks. Namun yang dikatakan Mas Firos sebelumnya, kalau buku ini tetap penting karena mengajak kita memikirkan ulang solusi-solusi terhadap kemiskinan global yang sudah dianggap baku. Iya, betul. Jadi ada nggak sih Mas yang mau disampaikan Mas Firos kepada pendengar mengenai buku ini? Oke, di sini ya bagi teman-teman semua yang tertarik dengan isu-isu pembangunan internasional ataupun tantangan ekonomi global, di sini Dead Ed adalah buku yang menarik ya. Menurut saya adalah buku yang wajib meskipun tidak semua argumen Moyo ini bisa diterapkan di semua konteks, tapi buku ini juga menawarkan perspektif yang segar ya dan baru dan menantang dari status quo. Itu saja sih untuk Yang mau disampaikan Mas Firos tadi. iya. Oke, iya Mas, keren banget. Oke, mungkin cukup jelas ya Mas yang disampaikan dan didapetin nih oleh teman-teman pada episode 2 kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Firos atas diskusi yang begitu informatif dan inspiratif. Saya yakin nih teman-teman yang dengerin kali ini mendapatkan banyak wawasan baru mengenai pembahasan hari ini. Oke, saya Ridho Suditomo ucapkan terima kasih dan Saya Firosya Rahman. sampai jumpa di episode berikutnya dari Poverty and Inequality Book Club selanjutnya. Dadah.